Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang Liquid Crystal Display atau bisa disingkat dengan LCD. Oke, apa yang kita pelajari? Yang pertama kita akan mengenal apa itu Liquid Crystal Display, lalu selanjutnya kita akan belajar tentang controller dari LCD ini sendiri, di mana kita akan mengetahui tentang pin out dari LCD-nya, lalu ada isi dari memori yang ada di LCD, lalu ada register-register yang dipakai oleh LCD ini sendiri. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang pengiriman untuk instruksi ke LCD dan juga data yang akan ditampilkan di LCD ini sendiri. Yang pertama, apa itu Liquid Crystal Display? Liquid Crystal Display sendiri atau LCD merupakan salah satu jenis tampilan atau display yang menggunakan kristal cair sebagai komponen utama pengoperasiannya, di mana LCD sendiri memiliki beberapa lapisan, dan untuk backlight-nya sendiri merupakan sebuah backlight berwarna putih, dan untuk mengatur tampilannya digunakan sebuah kristal cair yang dapat kita ubah-ubah dan diprogramnya sendiri sehingga dapat menampilkan tampilan yang sesuai yang kita inginkan. Kelebihan dari LCD ini sendiri yaitu cukup mudah untuk diprogram dan juga mendukung bentuk yang lebih customize lagi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang controller dari LCD HD44780. Yang pertama kita akan mengetahui tentang pinout dari controller LCD ini sendiri. Untuk pinoutnya sendiri ada 13 yang terdiri dari 2 pin daya, yaitu ada VSS dan VCC, lalu ada 8 pin data, lalu ada 1 pin untuk RS sebagai selektor, lalu selanjutnya adalah pin RW sebagai akses read atau write, lalu ada pin E sebagai pin enable. Yang pertama-tama kalau aku jelaskan yaitu adalah pin VCC dan VSS. VCC ini sendiri merupakan sebuah jalur daya. Seperti yang kita ketahui, VCC itu ada di pin nomor 2 di setiap port yang ada di Atmega. Atmega. Selanjutnya adalah VSS. VSS ini sendiri bisa dibilang adalah ground. Ya, sama seperti pada port lainnya, ground ini ada di port pin ke-1. Jadi, VCC bisa dibilang adalah dayanya, VSS adalah groundnya. Selanjutnya adalah RS. RS sendiri merupakan pin untuk selektornya, di mana kita kan harus memasukkan instruksinya, lalu setelahnya memasukkan datanya. Jika tidak, kita tidak bisa mengapa-apakan LCD-nya. Yang pertama, selektor bitnya yaitu ada untuk memasukkan instruksi register. Jadi misalkan kita bisa menggeser tampilannya ke kanan atau ke kiri. Lalu selanjutnya adalah pin untuk memasukkan datanya, di mana datanya ini bisa kita inputkan sendiri gitu. Selanjutnya adalah pin RW, yaitu pin untuk mengakses read atau write-nya. Oke, di sini kita cuma belajar untuk memakai write-nya saja. Kita tidak menggunakan read-nya karena kita hanya memasukkan data kita hanya menampilkan ke tampilan LCD-nya saja. Oke, selanjutnya adalah pin E atau bisa dibilang pin enable. Pin enable ini sendiri digunakan untuk mengaktifkan dari controller LCD-nya ini sendiri. Jadi jika ini high, maka nilai yang ada di controller ini akan ditampilkan. Sementara jika low, maka nilai yang diatur tidak akan masuk ke LCD atau tidak ditampilkan. Selanjutnya adalah pin D7 sampai D0. Di sini merupakan pin untuk memasukkan datanya, di mana terdiri dari 8 bit untuk ditampilkan ataupun juga sebagai pin memasukkan instruksinya. Selanjutnya adalah memori pada controller LCD. Yang pertama ada CD-ROM.
Di sini CG-ROM berfungsi untuk menyimpan pola dot dari ratusan karakter yang sudah ditetapkan. Jadi, CG-ROM ini sendiri sudah merupakan bawaan dari controller ini sendiri. Jadi, misalkan kita memaparkan sebuah nilai dan nilainya itu sudah tersimpan dari Amiga ini sendiri. Sementara untuk CG-RAM merupakan memori untuk menyimpan pola dot untuk karakter yang dirancang melalui program. Jadi, jika kita ingin mengcustom tampilannya, kita akan menggunakan CG-RAM. Lalu selanjutnya adalah DD-RAM. DD-RAM di sini berguna untuk menyimpan data pola yang telah ditugaskan untuk ditampilkan di layar LCD. Jadi fungsinya untuk menampilkan ke tampilan layar LCD-nya. Jadi kita masukkan data ke DD-RAM, maka dari DD-RAM akan langsung ke tampilan LCD. Jadi bisa kita singkat saja, CG-ROM merupakan tempat pola atau karakter yang sudah tersimpan dari bawaannya. Lalu CG-RAM untuk menyimpan pola custom yang kita mau buat sendiri, dan DD-RAM untuk menampilkan ke tampilan LCD-nya. Oke, lanjut. Di sini merupakan contoh dari CG-ROM. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, CG-ROM merupakan tempat penyimpanan polanya, atau bisa dibilang tempat penyimpanan bawaan yang sudah ada. Bisa kita lihat di sini. Misalkan kita mengeluarkan A, di sini sudah nilainya yaitu 0110 0001. Seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri ada di panduan untuk boardnya ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah register utama untuk controller LCD-nya sendiri. Register utama ini digunakan untuk pengiriman data untuk pola yang ditampilkan di layar, dan juga bisa sebagai pengiriman instruksinya. Dan di LCD ini sendiri registernya ada dua. Yang pertama adalah Instruction Register atau IR, yang digunakan untuk menampung kode-kode instruksi, seperti kita mau mengosongkan layarnya, geser tampilan, bisa ke kanan, bisa ke kiri, lalu juga ada pengaturan kursor, dan juga lainnya. Lalu selanjutnya adalah Data Register. Data Register ini menjadi tempat data yang hendak dituliskan ataupun telah dibaca dari DD-RAM dan juga CG-RAM yang berhubungan dengan pola yang ditampilkan di layar. Jadi jika kita ingin menampilkan sebuah tampilan ke LCD, maka kita harus masukkan data yang ingin ditampilkan ke data register. Oke, selanjutnya adalah pengiriman instruksi dan data ke LCD. Yang pertama-tama untuk melakukannya yaitu kita bisa menggunakan namanya RS. Pin RS ini berfungsi untuk memilih antara kita menggunakan memasukkan instruksi atau memasukkan datanya. Bisa kita lihat di sini, jika RS-nya 0 berarti yang masuk merupakan akses dari instruksi. Lalu jika RS-nya 1, maka yang masuk ke DRAM merupakan akses DR. Selanjutnya, untuk alur pengiriman datanya, pertama-tama kita atur dulu nilainya ke pin-pin dari D7 sampai D0 jika memakai 8 bit, tetapi jika kita memakai 4 bit, maka kita memakai pin D0 sampai pin D3. Lalu yang kedua, pastikan nilai dari RS sudah sesuai, apakah RS-nya 0 untuk masukkan instruksi atau RS-nya 1 untuk masukkan datanya. Lalu kita bisa men-set nilai E-nya atau nilai enable dari LCD menjadi 1, lalu reset ke 0 saat dirasa sudah terkirim. Berikut merupakan pseudocode-nya. Bisa kita lihat untuk melakukan pengiriman instruksi. Pertama-tama kita masukkan LCD portnya dengan nilai yang kita inginkan. Misalkan kita mau masukkan komen geser kanan. Lalu selanjutnya merubah RS-nya menjadi 0 agar yang masuk merupakan sebuah nilai instruksi. Selanjutnya adalah menyalakan E-nya. Nilai E-nya menjadi 1, lalu dikasih delay sejenak agar memastikan datanya sudah terkirim. Lalu mematikan lagi E-nya.
Lalu selanjutnya untuk pengiriman datanya, untuk melakukan pengiriman data bisa sama seperti yang komen untuk pengiriman instruksi, tetapi di sini bedanya hanya di nilai RS-nya saja. Di sini nilai RS-nya menjadi nilai 1 agar dapat mengirimkan data. Oke, selanjutnya berikut merupakan instruksi-instruksi yang ada pada controller AD44780. Yang pertama ada nilainya 0x01, yaitu untuk membersihkan atau mengosongkan layar LCD. Lalu selanjutnya ada 0x06 mengatur arah geser kursor menjadi ke kanan. Lalu 0x0D yaitu untuk munculkan display-nya, terus menonaktifkan kursor dan mengaktifkan blinking. Oke, apa itu kursor? Kursor itu merupakan sebuah baris yang muncul di bawah hurufnya. Lalu untuk blinking itu merupakan gerakan dari kursor, di mana kursor itu bakal menyala, bakal mati, seperti klap kayak gitulah. Lalu selanjutnya ada juga 0x channel, meletakkan kursor di awal baris kedua. Ya kan dari LCD yang kita pakai terdapat dua baris 0 dan baris 1, dimana jika kita memakai instruksi 0x channel, maka kursornya akan diletakkan di baris ke-1 atau baris kedua. Baris ke-1 itu maksudnya baris kedua ya. Oke, selanjutnya 0x1c, yaitu merupakan komen untuk menggeser seluruh tampilan ke kanan satu kali. Lalu juga ada 0x28, ini mengset LCD menjadi menggunakan dua baris dengan pola dari 5x8 dot per satu huruf dengan mode 4 bit. Oke, untuk komen-komennya bisa kita lihat keseluruhannya ada di sini. Ada untuk menggeser, menghapus, juga ada menyalakan karakter, terus mematikan kursornya. Lalu juga ada menyalakan karakternya, tapi menyalakan kursornya juga. Lalu juga geser posisi kiri ke kanan. Lalu ada juga untuk menggunakan mode 2 baris, mode 8 bit, lalu 2 baris mode 4 bit, dan juga ada untuk menggunakan menggunakan satu baris dengan mode 8 bit. Nah, berikut adalah dotnya ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya kan 5x8 dot per satu huruf. Di sini bisa kita lihat untuk kolomnya sendiri di sini ada 5. Lihat yang bagian kolom O saja ya. Jadi dari O4 sampai O1. Bisa kita lihat di sini ada 5 kolom dengan 8 baris ke bawah. Nah, untuk hurufnya sendiri, karakternya sendiri itu hanya muncul di kolom 5 kali 7. Jadi 5 kolom 7 baris. Sementara baris ke-8-nya itu digunakan sebagai tempat kursornya. Oke, selanjutnya mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui ya dalam pengiriman data yang melalui 8 bit nih. Nah, di sini di controller ini terdapat 2 mode. Yang pertama itu ada mode 8 bit, di mana kita akan menggunakan 8 buah pin dari satu port itu kita pakai semuanya. Jadinya bakal kita pakai keseluruhan untuk LCD. Lalu ada juga mode dengan menggunakan 4 buah pin atau mode 4 bit. Di sini untuk melakukannya kita bisa mengirim 4 buah pin dalam 2 siklus. Nah, mode default dari LCD ini sendiri, controller LCD ini sendiri merupakan mode yang kedua, yaitu mode 4 bit. Jadi jika kita tidak men-set menjadi 8 bit, maka defaultnya yaitu ada 4 bit. Jadi kita hanya menggunakan pin D3 sampai D0 saja jika menggunakan 4. Pin D7 sampai D4 saja untuk yang 4 bit. Oke, selanjutnya kita masuk ke program praktikumnya. Yang pertama-tama adalah define library-nya. Di sini kita memakai library I/O untuk input output dan juga library delay. Selanjutnya kita akan mendefine DDR-B atau port B sebagai LCD DIR dan juga port B sebagai LCD port. Lalu selanjutnya kita mendefine RS di PB0 dan juga EN di PB1. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada fungsi untuk LCD comment.
Di LCD comment ini bekerja dengan cara yang pertama, kita lihat ada LCD port. Di sini kita memasukkan nilai dari 0F gitu di bagian sebelah kiri. Kita lihat di sini komennya 0xF0. Kenapa kayak gitu? Karena kita memakai pin dari D7 sampai D4. Makanya kalau kita memakai pin D0 sampai D1, maka kita hanya memasukkan komen yang ini saja. Nah, di sini karena kita memakai pin D7 sampai D0, maka kita memasukkan komennya di 0xF0. Selanjutnya kita menolkan nilai RS-nya karena di sini merupakan instruksi atau komen. Jadi kita nolin saja nilai RS. Selanjutnya adalah menyalakan N-nya, enable nilai 1. Lalu kita beri delay 1 agar memastikan enable-nya sudah menyala. Lalu kita matikan lagi nilai enable-nya. Selanjutnya adalah untuk bagian LCD port yang bagian lainnya ya. Di sini kita masukkan nilai 4 karena sebelumnya nilai dari F0 sudah terisi. Selanjutnya kita masukkan nilai 4, komennya 4 itu kita geser ke kiri mengikuti dengan pin yang kita pakai, yaitu D7 sampai D0. Sama seperti sebelumnya, kita nyalakan enable, lalu kita pastikan kalau enable sudah menyala dengan kasih delay 1 saja agar nyala sebentar saja, lalu kita langsung matikan lagi. Oke, selanjutnya adalah fungsi untuk karakternya, masukkan karakter ya. Di sini mirip seperti memasukkan komen atau instruksi, cuma bedanya di sini nilai RS-nya adalah 1. Bisa kita lihat di sini karena kita akan masukkan datanya. Makanya fungsi karakter itu sama dengan fungsi untuk masukkan data. Lalu lanjut sama seperti sebelumnya, di sini juga sama. Oke, lanjut. Di sini juga ada fungsi LCD init. Init itu fungsi untuk menyiapkan LCD-nya. Yang pertama kita lihat di sini ada komen ya, komennya 0x02. Nah, fungsi komen 0x02 itu sama aja kayak mengembalikan display ke posisi awal atau reset dari nilai AC-nya. Selanjutnya adalah komen 0x28. Di sini berarti artinya itu komennya untuk mengaktifkan mode 2 baris .5x8 dengan mode 4 bit. Oke, selanjutnya adalah komen 0x0c. Di sini fungsinya adalah untuk menyalakan displaynya dan mematikan kursornya. Jadi yang kelihatan hanya karakter dari displaynya saja. Maaf ya. Jadi yang kelihatan hanya menyala itu hanya display saja, sementara kursor tidak kelihatan. Selanjutnya adalah komen 0x06. Di sini berfungsi untuk mengatur arah geser kursor ke kanan. Jadi jika kita masukkan ini, maka kursornya akan bergeser ke arah kanan. Selanjutnya adalah fungsi 0x01. Di sini fungsinya untuk menghapus isi dari layarnya. Jadi kayak clear gitulah, hapuslah. Oke, selanjutnya adalah fungsi untuk LCD string ya. Itu artinya memasukkan data yang mau dimasukkan dalam bentuk per karakter gitu. Bisa kita lihat di sini ada perulangan atau for loop. Nah, di sini ada fungsi LCD char string E. Jadi jika kita memasukkan sebuah kata, misalkan kata bab A B, maka kita masukkan secara satu-satu. Yang pertama kita masukkan B dulu, terus A, terus B. Oke, selanjutnya adalah fungsi LCD string XY. Itu artinya fungsi untuk menempatkan posisi karakternya. Di sini bisa kita lihat jika row-nya 0 atau baris pertama, maka akan memasukkan datanya di baris pertamanya. Oke, selanjutnya adalah jika row-nya 1 atau baris kedua, maka masukkan data di baris kedua juga. Sini kita langsung masukkan LCD string-nya. Oke, selanjutnya LCD string yang ini ya. Oke. Selanjutnya itu LCD clear. Di sini fungsinya ya biasa sesuai namanya untuk membersihkan layarnya. Jadi tidak ada bekas dari karakter yang dimasukkan lagi. Sini ada komennya 0x01, lalu ada komen lagi 0x80. Oke, selanjutnya adalah fungsinya. Yang pertama kita langsung masuk ke mainnya.
Yang pertama ada LCD init untuk persiapan LCD-nya, apakah nyala atau tidak gitu. Selanjutnya adalah masukkan kata string seismic ke dalam data untuk menampilkannya. Di sini ada komen 0x channel. Di sini 0x channel itu berfungsi sebagai, bisa kita lihat di sini ya. 0x channel itu meletakkan kursor di awal baris kedua. Jadi nilai dari Jadi di sini kita pindahkan dulu kursornya ke baris kedua karena 0x channel. Lalu kita masukkan stringnya pra. Kita delay dan selanjutnya diberi clear agar menghilang. Lalu selanjutnya kita akan masukkan karakter BAB ya, bab. Lalu karakter LCD. Karakter B itu LCD. Di sini kita memposisikan dengan LCD string X ya, dimana untuk karakter A di sini adalah baris ke 0 dan kolom ke 1 yang diisi oleh karakter A. Karakter A itu adalah BAB. Lalu selanjutnya adalah LCD string XY, dimana untuk nilainya ini yaitu adalah baris pertama atau baris kedua. Baris pertama itu baris 1 itu artinya adalah baris kedua. Lalu selanjutnya ada kolom 4 dan masukkan kata B. Oke. Cara kerjanya seperti ini untuk yang bagian ini. Pertama, kita akan masukkan. Sudah masuk ke LCD string XY. Kita lihat fungsinya di sini. Karena di sini baris ke 0 atau row 0. Row 0 itu baris ke 1. Kita masuk ke LCD comment. Lalu kita masukkan LCD stringnya. LCD stringnya sudah terbaca langsung oleh YouTube char. Lalu sama seperti yang A, yang di string yang B itu juga sama saja. Oke, selanjutnya untuk program kedua. Di program kedua ini sama seperti sebelumnya, untuk mendefine-nya sama saja dan komennya juga isinya sama karena kita memakai model yang 2 baris 5x8 dot 4 bit. Jadi makanya di sini ada, aku mention dulu karena di sini ada 2, artinya itu kita memakai mode 4 bit. Bisa kita lihat. Jadi kalau mau pakai mode 4 bit di sininya nilai yang ini ada 2. Kita buat 2 kali. Sini juga. Nah, kalau pakai 8 bit, kalian langsung aja sebenarnya. Jadi ntar komen 0x FF gitu. Ntar langsung isi 1 kali aja. Nggak perlu ada 2 kayak gini. Ya lanjut, LCD char juga sama. LCD ini juga sama. String sama. Oke, clear juga sama. Nah, di main ini yang beda. Pertama kita kan LCD ini dulu. Lalu masukkan string dengan nama teks. Lalu kita beri delay 2000 dan selanjutnya ada perulangan while di sini. Nah, di sini ada komen yaitu 0x1c, yaitu berfungsi untuk menggeser seluruh tampilan ke kanan dan delay selama 500. Jadi, data yang di dalam LCD yaitu teks akan digeser ke kanan setiap 500 milisekund. Jadi ini fungsinya untuk komen 0x1c. Jadi misalkan kalian mau geser sekali saja, tidak perlu while. Kalian cukup taruh di sini LCD comment 0x1c, delay 500. Sudah, itu berarti geser cuma sekali aja. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan programnya. Untuk hasil dari programnya bisa dilihat setelah ini. Oke, di sini adalah program untuk 5.1 dan di sini adalah hasil dari programnya. Kita reset dulu. Pertama yang muncul adalah seismic plug, lalu selanjutnya LCD. Oke, selanjutnya ini adalah program 5.2 dan ini adalah hasil dari programnya. Kita reset terlebih dahulu. Dia akan muncul teks dan bergeser ke kanan secara terus-menerus. Oke, di sini dia akan bergeser terus sampai 32 bit ya. Walaupun di sini tidak kelihatan karena di sini cuma sampai 8 bit, tapi dia tetap menggeser sampai 32 bit dari sini ya, sampai seterusnya karena nggak kelihatan di sini. Oke, dia balik kembali setelah sampai 32 dia bakal balik kembali ke 0. Oke, itu saja.